Harga pakan sekarang ini terus naik, teman-teman. Jadi kita dituntut supaya bisa bertahan. Caranya ya seperti yang sudah kita bahas tadi. Telur dari ayam ras petelur pasti produksinya lebih banyak. Terus ukurannya juga lebih besar. Telur yang besar kemungkinan akan menghasilkan DOC yang besar juga. Kita kan peternak rumahan, populasinya tidak banyak. Nah, dengan populasi yang hanya sedikit, ini kita harus memaksimalkan keuntungannya. Selamat pagi, selamat datang di channel Peternak Inovatif. Channel yang membahas seputar ternak ayam kampung skala rumahan. Harga pakan saat ini terus naik ya teman-teman, makanya kami selalu mengingatkan supaya bisa bertahan maka kita harus perbaiki ayam di kandang kita. Tapi memang kadang itu masih banyak peternak pemula yang masih salah persepsi, salah anggapan bahwa satu jenis ayam itu bisa dipakai untuk dua tujuan, yaitu diambil untuk induk atau produksi telur dan juga bisa untuk dijadikan ayam pedaging. Sebelum kita lanjut, bagi yang baru mampir silahkan subrek channel Peternak Inovatif dan like video ini. Kemudian jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Oke, supaya produksi telur bisa maksimal, kemudian pertumbuhan untuk ayam pedaging juga maksimal, sebaiknya dibagi antara galur jantan dan galur betina. Jadi galur betina itu hanya diambil telurnya saja, khusus untuk produksi telur. Sebagai contoh, galur betinanya pakai ayam petelur seperti ayam Isabron, ayam Lohman, White Leghorn, dan sebagainya. Kemudian untuk jantannya kita bisa ambil dari ayam Bangkok atau ayam pelung atau yang ayam-ayam lain yang posturnya tinggi besar. Karena nanti kalau sudah disilangkan antara ayam petelur dengan ayam Bangkok ataupun dengan ayam pelung, nanti karakteristik anak-anaknya akan mirip-mirip dengan jantannya, mirip-mirip dengan Bangkok ataupun dengan pelung. Nah, inilah yang dinamakan perkawinan dua galur. Produksinya lebih banyak dan telurnya besar-besar karena memang memakai indukan ayam ras petelur. Tapi karena jantannya pakai Bangkok, posturnya tinggi besar, maka didapatlah anakan yang mewarisi sifat-sifat tersebut. Jadi untuk galur betina itu harus kita buat sekencang mungkin produksi telurnya. Lalu galur jantan ya tentunya dengan karakteristik yang sesuai, yaitu posturnya tinggi besar, kemudian pertumbuhannya juga cepat besar. Sebenarnya ayam ras petelur itu pertumbuhannya juga cepat teman-teman. Ayam pejantan atau ayam petelur yang kelaminnya jantan itu diberi pakan full pur, umur 50 hari itu bobotnya bisa tembus 8 ons, 9 ons. Tapi kami sarankan tetap disilangkan, karena karakteristik ayam tipe petelur itu kan bulunya tebal, badannya juga bulat-bulat, terus kakinya biasanya pendek. Rasa dagingnya pun pastinya berbeda dengan ayam kampung asli. Makanya kita silangkan dengan galur jantan pakai Bangkok ataupun pelung. Supaya apa? Supaya nanti anakannya itu didapat posturnya tinggi besar, bulunya juga lebih tipis, kakinya nanti tinggi, terus rasa dagingnya itu juga bisa menyerupai ayam kampung. Jadi walaupun hasil persilangan, tetapi karakternya tetap seperti ayam kampung. Bedanya hanya di pertumbuhannya yang lebih cepat besar, itu saja. Dari saat menetas saja ukuran DOC-nya sudah beda, dari ukuran telurnya saja sudah beda. Bisa dibandingkan dan dinilai sendiri kalau ada telur yang besar dan ada telur yang kecil, kira-kira nanti ketika menetas DOC yang dihasilkan itu sama atau berbeda. Tentu saja pasti akan berbeda. Telur yang besar akan menghasilkan DOC yang lebih besar. Kalau dari menetas saja sudah besar, kemungkinan nanti pertumbuhannya juga akan lebih cepat. Karena kita sudah mencuri start duluan. Ayam kampung asli baru menetas umur 1 hari beratnya paling kisaran 25 gram sampai 30 gram. Sedangkan ayam persilangan baru menetas itu beratnya sudah bisa mencapai 40 gram, bahkan lebih. Hampir 2 kali lipat. Makanya panennya juga 2 kali lipat lebih cepat.
Ayam kampung asli biasanya dipanen usia 4 bulan hingga 5 bulan, sedangkan ayam yang sudah persilangan bisa dipanen usia 2-3 bulan saja. Mungkin masih ada yang mempertanyakan bagaimana dengan rasa dagingnya. Jangan-jangan tidak sama dengan ayam kampung asli. Jadi begini teman-teman. Untuk rasa daging memang tidak bisa kalau disuruh sama persis seperti ayam kampung. Tetapi walaupun tidak sama persis, cita rasa dari ayam kampung persilangan ini masih ada cita rasa daging ayam kampungnya. Kita perhatikan saja pasarnya. Yang penting ayam kita diterima pasar maka sudah beres. Karena ayam kampung asli di tempat kami ya, di tempat kalian kami kurang tahu. Di tempat kami itu harganya sama saja antara ayam kampung persilangan dan ayam kampung asli, semua dipukul rata. Nah, kalau kita maksa bertahan dengan pelihara ayam-ayam kampung yang biasa yang pertumbuhannya lamban, kami rasa kita akan merugi. Maka salah satu jalan yang bisa diambil adalah dengan persilangan. Tapi ya kembali lagi semua tergantung situasi dan kondisi di daerah masing-masing. Bagi kami rasanya sulit kalau misalkan kita tidak mengaplikasikan ayam kampung persilangan. Kita tidak akan bisa atau sulit untuk mencapai pertumbuhan yang bagus. Kemudian juga sulit untuk mencapai produksi telur yang bagus. Oke, setelah ayamnya kita perbaiki, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pakan. Kalau bisa ya meracik sendiri. Tapi lihat juga harga bahan bakunya. Jagungnya harus murah, kemudian dedaknya harus murah, lalu dicampur dengan bahan-bahan alternatif yang lain, misal bisa pakai azolla, pakai maggot, dan lain sebagainya. Tapi misalkan harga bahan baku seperti jagung, dedak itu di daerah kita kok mahal, bahkan mungkin harganya melebihi harga pur pabrikan, ya udah nggak perlu ngeracik-ngeracik. Ini kita meracik dengan syarat harganya memang lebih murah. Oke. Kemudian ingat juga bahwa penggunaan pakan alternatif itu usahakan tidak lebih dari 30%. Tidak lebih dari 30% dari kebutuhan pakan seharinya. Sebagai contoh begini, dalam sehari kita kasih pakan itu kebutuhannya katakanlah 10 kilo. Berarti maksimal kita berikan pakan alternatif ya hanya 3 kilo. Kita bisa pakai azolla misalkan, berarti kalau katakanlah pakan tadi 10 kilo maka azollanya cukup 3 kilo maksimal. Kemudian 7 kilonya kita pakai selain azolla. Bisa pakai pakan pabrikan ataupun pakan self-made. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan lihat kolom deskripsi.